Di video ini, saya akan meresum materi media pembelajaran SD berbasis ICT yaitu tentang konsep dasar media pembelajaran. Jadi, sebenarnya apa sih media itu dan apa hubungannya dengan proses belajar mengajar? Jadi teman-teman, menurut penjelasan, media itu sederhananya adalah alat. Contohnya dalam pembelajaran, guru sering memakai PPT, poster, video, atau alat peraga. Nah, fungsi utamanya adalah untuk menggambarkan pesan pembelajaran dari guru ke siswa. Lalu, apa sih pembelajaran? Jadi, pembelajaran bukan cuma soal guru mengajar, tapi pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang mengakibatkan perubahan perilaku. Perubahan ini harusnya bersifat permanen, yang awalnya nggak tahu jadi tahu, dari yang belum bisa menjadi bisa. Dan perubahan ini mencakup 3 ranah penting. Yang pertama kognitif atau pengetahuan, yang kedua afektif atau sikap, dan yang ketiga psikomotor atau keterampilan. Nah, poin pentingnya itu, tugas guru bukan mengajar, tapi membelajarkan. Artinya, guru harus memastikan bahwa semua siswanya benar-benar belajar, bukan hanya mendengarkan guru ceramah. Selanjutnya itu ada communication model. Jadi, yang pertama itu ada encoding. Encoding itu salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh guru dalam menyampaikan pesan. Jadi, guru itu punya pesan atau materi di kepala. Tugas guru adalah menerjemahkan pesan itu ke dalam bentuk yang mudah diterima siswa. Caranya ya dengan media. Misalnya, konsep abstrak tentang gajah di-encode jadi video, gambar, atau cerita. Ini supaya pesan cepat dicerna siswa. Yang kedua itu ada decoding. Nah, di sisi lain, siswa itu menerima pesan, tapi setiap siswa itu punya pengalaman dan cara pikir yang berbeda. Jadi, cara menafsirkan pesan itu bisa berbeda-beda. Nah, disinilah guru harus jeli. Yang selanjutnya itu ada feedback atau umpan balik. Guru harus memastikan apakah pesan yang saya sampaikan sudah sampai dan dipahami dengan benar. Caranya dengan bertanya, kuis, atau lihat ekspresi siswa. Yang selanjutnya itu ada noise atau gangguan. Dijelaskan bahwa dalam proses pembelajaran pasti ada noise. Bisa gangguan internal, misalnya siswa ngantuk, lapar, atau pusing. Juga ada faktor eksternal, misalnya suara bising, kelas gaduh. Nah, gangguan ini harus diminimalisir. Jadi, guru yang baik adalah komunikator yang paham cara encoding yang tepat, peka terhadap decoding siswa, selalu mencari feedback, dan bisa mengatasi noise. Setelah paham konsep encoding, sekarang kita masuk ke tujuan pemanfaatan media. Yang pertama itu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis. Verbalistis itu apa? Itu kalau guru cuma ngomong terus. Misal, guru bilang, anak-anak, kupu-kupu itu mengalami metamorfosis sempurna. Dari telur jadi ulat, jadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Anak SD pasti nggak kebayang. Susah. Nah, tapi kalau guru memakai media video animasi siklus hidup kupu-kupu atau gambar, anak langsung paham dan pesan menjadi jelas. Yang kedua itu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misal gini, di keterbatasan waktu kita pakai analogi, kita mau ngajarin anak tentang proklamasi kemerdekaan 1945. Apakah kita bisa membawa anak kembali ke tahun 1945? Nggak bisa, tapi dengan media video dokumenter atau film sejarah, anak bisa menyaksikan meskipun itu peristiwa masa lalu. Yang kedua itu keterbatasan ruang. Semisal, guru mau ngajarin tentang Candi Borobudur. Apakah mungkin membawa 30 anak ke Magelang? Pasti butuh biaya besar dan waktu yang lama. Tapi dengan media foto 360 derajat atau video virtual, anak bisa mengunjungi candi dari dalam kelas. Yang selanjutnya itu ada keterbatasan daya indera. Misalkan kita mau ngajarin tentang bakteri. Bakteri itu ukurannya mikroskopis, nggak bisa dilihat mata telanjang. Tapi dengan media gambar hasil mikroskop atau video animasi, anak bisa melihat bentuk bakteri. Tujuan yang ketiga itu menarik minat perhatian peserta didik. Jadi, kalau guru cuma ngajar pakai buku paket, mereka cepat bosan. Tapi, kalau guru tiba-tiba mengeluarkan video animasi atau gambar, mata mereka langsung tertuju dan perhatian mereka terpusat ke media. Yang keempat itu menimbulkan gairah belajar peserta didik. Yang kelima itu memungkinkan interaksi langsung anak didik dengan lingkungan kenyataan. Contohnya, guru mau ngajarin ekosistem sawah. Guru nggak perlu bawa sawah ke kelas, cukup bawa media diorama sawah mini atau tayangkan video petani membajak sawah. Anak jadi tahu gambaran nyata lingkungan di luar sana.
Tujuan yang keenam itu memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Jadi, ini salah satu fungsi media sebagai sumber belajar mandiri. Misal, ada anak yang tertarik sama planet. Nah, dia bisa buka video YouTube edukatif tentang tata surya. Jadi, belajar itu nggak harus selalu bareng guru, bisa pakai media. Nah, selain tujuan, di sini juga dijelaskan kedudukan dan fungsi media. Yang pertama itu menginformasikan tujuan pembelajaran. Media bisa dipakai guru untuk nyampein apa yang akan dipelajari hari ini. Yang kedua, memotivasi peserta didik. Media yang menarik bikin anak semangat belajar. Yang ketiga, menyajikan informasi, baik itu informasi dasar, pelengkap, atau pengayaan materi. Yang keempat itu menstimulasi diskusi dan interaksi. Media bisa jadi pemantik buat anak-anak diskusi atau tanya jawab. Yang kelima itu mengarahkan aktivitas belajar. Anak jadi tahu apa yang harus dilakukan, misalnya lewat LKS atau PPT. Yang keenam itu mengontrol aktivitas belajar. Guru bisa pantau pengembangan anak lewat media yang digunakan. Yang ketujuh itu memberikan penguatan, misalnya setelah belajar anak dikasih kuis buat nguatin pemahaman. Yang kedelapan itu memberikan simulasi. Media bisa bantu anak mencobakan sesuatu yang susah dilakukan di dunia nyata, misal simulasi gerhana pakai animasi. Yang terakhir itu melakukan penilaian. Media juga bisa buat evaluasi kayak soal online atau lembar kerja. Nah, tapi selain itu juga bisa buat administrasi, penelitian atau pengembangan. Media itu dipakai guru buat nyusun bahan ajar, penelitian atau pengembangan diri. Nah, selain 9 fungsi di atas, jadi media juga bisa dipakai guru buat nyusun bahan ajar, penelitian atau pengembangan diri. Jadi media itu multifungsi, bukan cuma alat tempel, tapi partner guru dari awal sampai akhir pembelajaran. Nah, yang terakhir itu mempersamakan pengalaman dan persepsi antar peserta didik. Contohnya gini, guru menyuruh anak untuk menggambar pohon pule, tapi anak-anak itu nggak tahu pohon pule seperti apa. Jadi guru coba mendeskripsikan. Pohon pule itu pohonnya kokoh, daunnya menjuntai kayak daun mangga, akarnya berdiri ke atas. Hasilnya, setiap anak itu punya bayangan berbeda-beda. Ada yang gambar pohon seperti beringin, ada yang seperti bambu, ada juga yang asal-asalan. Karena persepsi mereka tidak sama. Tapi, kalau guru punya gambar atau foto pohon pule, semua anak langsung lihat wujud aslinya. Persepsi mereka jadi sama. Nah, itulah fungsi media, yaitu menyamakan persepsi biar nggak beda tafsir.